Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Allahumma amin. Saat ini anak-anak sedang mendengarkan suara saya, yaitu nama saya Tony Budianto, atau biasa anak-anak panggil Pak Tony, ya. Ini adalah video pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran PJOK. Anak-anak ingat PJOK itu kepanjangannya apa? P itu pendidikan, J itu jasmani, O itu olahraga, dan K-nya kesehatan. Nah, walaupun anak-anak sekarang belajarnya di rumah, ya, jadi harus tetap semangat, ya, karena kondisi kita saat ini yang memaksakan kita untuk belajar di rumah. Nah, untuk kegiatan olahraga juga bisa dilakukan di rumah bersama saudara, misalnya adik yang punya adik, bersama ayah, bersama ibu, atau yang punya kakak silakan bersama kakak. Nah, untuk pertemuan kali ini, nah, di awal pertemuan kita, Bapak akan menugaskan anak-anak untuk melakukan kegiatan peregangan statis. Nah, apa itu peregangan statis? Peregangan statis ialah peregangan yang dilakukan dengan cara meregangkan otot-otot rangka dan menahan gerakan tersebut selama beberapa detik. Nah, kalau anak-anak pernah mendengar, biasanya yang sering didengar ini adalah dinamakan kegiatan pemanasan. Nah, jadi sebelum olahraga kita melakukan peregangan statis atau pemanasan. Supaya apa? Supaya tidak mudah cedera. Nah, apa saja gerakannya? Kita langsung saja ya. Nanti setelah Bapak jelaskan atau tampilkan gerakannya, anak-anak bisa melakukan di rumah dengan bantuan orang tua. Kita lihat gerakan 1. Pertama, sulamkan jari-jari tanganmu. Nah, lihat pada gambar. Seperti itu. Contohnya. Kemudian, berdiri tegak. Nah, letakkan jari di atas kepala. Posisi badan berdiri tegak, ya. Kemudian pandangan ke ujung kaki atau ke sepatu, artinya ke lantai, ya. Ini untuk gerakan 1. Nah, mudah kan? Gerakan 1 lakukan ini tampak depan, ya. Lakukan gerakan ini dan tahan selama hitungan 2 kali 8. Bisa menghitung 2 kali 8? Contoh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu kali. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup. Jadi 2 kali 8 hitungan. Paham ya kira-kira ya? Nah, kalau paham kita lanjutkan ke gerakan kedua. Apa itu gerakan kedua? Nah, yang pertama masih berdiri tegak. Ya, berdiri tegak, posisi badan lurus, tegak lurus. Kemudian kepalkan jari dan letakkan di bawah dagu. Ya. Kepalkan itu artinya digenggam. Dua-duanya, tangannya dua-dua digenggam.
Kemudian dorong perlahan kepala ke arah belakang. Dan tahan gerakan ini selama hitungan, sama tadi ya, 2 kali 8 hitungan. Oke, mudah kan? Oke, kita lanjut ke gerakan ketiga. Gerakan ketiga yaitu nama gerakannya ini pengleng ke kanan, pengleng ke kiri. Nah, kita lihat seperti apa gerakannya. Nah, seperti ini ya. Yang pertama, berdiri tegak masih digunakan. Tangan kiri diletakkan di pinggang. Ya. Kemudian tangan kanan letakkan di atas kepala. Pegang kepalanya. Kemudian tarik perlahan ke arah kanan. Nah, yang kanan menarik ke arah kanan. Ya. Kemudian tahan juga gerakan ini selama 2 kali 8 hitungan. Lakukan gerakan ini ke arah sebaliknya, artinya ke arah kiri lagi, ya. Jadi ada keseimbangan. Kanan sudah, kemudian kiri sudah. Sama gerakannya dan sama hitungannya. Oke, lanjut ke gerakan keempat. Nah, ini kembali lagi kita menyulamkan jari-jari tangan. Kemudian kaki dulu, posisi kaki lihat, kaki sekarang dibuka selebar bahu. Nah, jari tangan tadi yang disulam diangkat dorong lurus ke atas. Nah, gerakan ini juga dilakukan selama 2 kali 8 hitungan. Oke, cukup ya. Gerakan keempat, kita lanjutkan gerakan kelima. Gerakan kelima ada apa? Ya, pertama, masih posisi berdiri dengan kaki dibuka selebar bahu. Ya. Kemudian, tangan kanan luruskan ke arah kiri. Jadi berlawanan arah. Tangan kanan luruskan ke arah kiri. Kemudian tangan kiri mendorong dan menahan siku. Siku tangan kanan tadi ditahan, ya. Tahan juga gerakan ini selama 2 kali 8 hitungan. Masih ingat hitungnya? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 2 kali ya. Kemudian lakukan juga gerakan ke arah sebaliknya. Arah sebaliknya berarti tangan kiri yang diluruskan, tangan kanan yang menahan siku. Baik anak-anak, kita lanjut ke gerakan ke-6. Ya, gerakan ke-6 melakukan gerakan peregangan bagian kaki. Ya. Caranya bagaimana? Lihat pada gambar. Ya. Atur jarak kaki sesuai dengan kondisi tubuh anak-anak. Ya, jika langkah kaki anak-anak pendek, berarti jangan terlalu besar kakinya ya. Sesuaikan saja mana yang nyaman bagi anak-anak ya. Kemudian kaki kanan sedikit ditekuk, berarti artinya kaki yang bagian depan. Nah, mana posisi kaki kita yang bagian depan, yaitu sedikit ditekuk. Kemudian kaki belakangnya atau kaki kirinya, karena tadi yang di depan kanan, berarti yang di belakang kaki kiri. Kaki kiri diluruskan. Nah, mudah kan? Nah, ya kalau gerakan ini biasa disebut kuda-kuda, ya, posisi kuda-kuda. Tahan selama hitungan 2 kali 8, ya.
Nah, lakukan juga gerakannya ke arah yang berlawanan, sebaliknya. Berarti kaki kiri yang di depan, kaki kanan yang di belakang. Yang di depan ditekuk, yang belakang diluruskan. Ya. Gerakan ketujuh. Ya, kita lanjut. Ada apa gerakan ketujuh? Berdiri satu kaki. Nah, berdiri satu kaki. Mungkin anak-anak pernah melakukannya. Ya, berdiri satu kaki. Nah, seperti ini. Ini contoh pertama yaitu menggunakan kaki kiri dulu ya. Kaki kiri yang berdiri. Untuk berdiri satu kaki yaitu pertama kaki kiri. Ya. Pegang kaki kanan dengan kedua tangan. Kemudian angkat kaki dan arahkan kaki kanan ke paha kiri atas. Ya. Satu. Ya. Kemudian lakukan juga dengan hitungan 2 kali 8. Nah, mudah kan? Tinggal anak-anak membiasakan untuk menahan keseimbangan. Nah, kalau ada yang mampu lebih dari 2 kali 8, nah, alhamdulillah ya. Berarti anak-anak sudah berhasil melakukannya. Kemudian gantian. Nah, sekarang kaki kanan yang di bawah, kaki kiri yang diangkat. Sama ya. Juga kegiatannya tahan 2 kali 8 hitungan. Ada gerakan ke-8. Kita lihat, masih berdiri satu kaki. Tapi mungkin gerakannya berbeda ini. Kita lihat. Nah, sekarang kita masih kaki kiri yang di bawah, kaki kanan yang diangkat sekarang. Pegang kaki kanannya dengan kedua tangan, ya. Kemudian angkat kaki dan arahkan paha kanan tadi yang diangkat, kaki yang diangkat ke depan perut. Nah, depan atau samping perut ya. Jadi menempel, usahakan menempel. Tahan juga kegiatan ini selama 2 kali 8 hitungan. Ingat, jaga keseimbangan. Lakukan juga dengan gerakan berlawanan arah atau kaki yang berbeda. Gerakan 9. Nah, terakhir gerakan berdiri satu kaki. Ya, pegang kaki kanan dengan kedua tangan, ya. Kemudian cara memegangnya, perhatikan, memegang kaki, pegang bagian ujung kaki. Atau kalau anak-anak pakai sepatu, pegang sepatunya ya, ujung sepatunya. Kemudian angkat kaki ke arah belakang dan menempel ke pantat. Jadi rapat ya, posisinya rapat dengan betis dengan paha bagian belakang dirapatkan. Ya. Nah, tahan juga, jaga keseimbangan, tahan selama 2 kali 8 hitungan. Kemudian lakukan juga dengan kaki yang berbeda ya. Tadi kaki kanan yang diangkat, sekarang kaki kiri yang diangkat. Nah, demikianlah peragangan statis ya untuk kali ini. Itu hanya beberapa contoh ya. Mungkin anak-anak ada gerakan yang lain, silakan anak-anak lanjutkan ya. Alhamdulillah anak-anak, itu tadi beberapa contoh gerakan peregangan statis ya. Ada 9 contoh. Jadi kalau anak-anak pernah tahu atau pernah melihat gerakan yang lain, silakan anak-anak lakukan sesuai kemampuannya tadi ya. Jadi tidak terpaku hanya 9 gerakan tersebut ya. Bisa dengan gerakan yang lain. Malah lebih bagus kalau anak-anak punya ide yang lain ya, silakan kembangkan ya. Jadi demikianlah peregangan statis untuk mata pelajaran PJOK. Ya, peregangan statis ini dilakukan sebelum kita melakukan olahraga. Ya, supaya apa? Supaya menghindari terjadinya cedera. Ya. Nah, dan pesan saya, lakukan kegiatan ini
semampunya, ya. Jangan dipaksakan jika tidak bisa, yang nantinya malah mengakibatkan kakinya sakit atau salah caranya, ya. Nah, jika anak-anak belum bisa melakukan 2 kali 8 hitungan, mungkin bisa dulu dengan 1 kali 8 hitungan. Nah, kegiatan ini bisa tiap hari tadi dilakukan, ya, bukan hanya pada saat pelajaran olahraga saja, ya. Setelah bangun tidur bisa melakukannya, ya, biar otot-ototnya tidak tegang. Atau sore hari juga bisa, ya. Nah, untuk terakhir kali, ya, semoga anak-anak selalu sehat dan bahagia. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran jarak jauh ini, ya. Jazakumullah khair, ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.